Presiden tunjuk Bahlil ketua tim kebijakan subsidi energi. Duka menyelimuti pemakaman jurnalis TV One. Supir truk tabrak lari di amuk massa. Martin Paes raih Save of the Years MLS 2024. Halo, selamat malam pemirsa Info TV. Senang sekali rasanya kami hadirkan informasi tadi untuk membuka dalam menyapa malam informasi kali ini, dan dimana kita melihat bahwa memang dalam informasi yang kita hantarkan ini adalah terkait presiden yang menunjuk Bahlil Lahadalia menjadi ketua tim kebijakan subsidi energi. Lagi-lagi kalau kita melihat bahwa dalam situasi ini Bahlil sendiri ini akan melakukan pemeriksaan terkait rencana pengubahan skema yang dilakukan nanti untuk meliputi BBM dan juga gas LPG untuk tepat sasaran. Iya, selain itu juga kami masih memiliki informasi terkait duka yang mendalam karena 3 orang jurnalis TV One mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Sementara itu untuk suasana duka menyelimuti pemakamannya, Dewi. Benar sekali. Dengan informasi lainnya pemirsa, sejumlah peristiwa dan juga seputar olahraga kami akan hadirkan bersama saya Dewi Made. Dan saya Ayu Pratiwi dalam menyapa malam selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, kita awali informasi menyapa malam kali ini dengan informasi Presiden Prabowo Subianto menunjuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai ketua tim dalam menggodokkan kebijakan subsidi energi. Bahlil menyatakan kebijakan subsidi energi tepat sasaran kini masih dalam proses pengkajian. Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat internal di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 31 Oktober 2024. Dalam pertemuan yang berlangsung secara tertutup tersebut, diantaranya membahas perihal subsidi energi tepat sasaran. Bahlil menjelaskan saat ini, formulasi untuk subsidi energi tepat sasaran masih dalam tahap proses pengkajian. Dalam kesempatan itu, Bahlil belum bisa mengungkapkan bentuk subsidi yang akan diberikan. Ia pun menjelaskan dalam waktu dekat akan segera melapor ke Presiden Prabowo Subianto karena akan dipergunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan. Ada beberapa formulasi. Salah satu alternatifnya adalah yang tadi disampaikan. Tapi nanti keputusannya akan disampaikan setelah tim ini bekerja selesai. Kami akan lapor kepada Bapak Presiden. Belum bisa saya jawab itu. Sekarang kami lagi dalam pengkajian. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya menyebut usulan penambahan anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia sebesar 20 triliun rupiah masih perlu dipertimbangkan. Meski juga demikian, Willy ini meyakini bahwa usulan anggaran yang diajukan Kementerian HAM tersebut ditujukan untuk hal yang positif dengan tujuan untuk mempertebal citra hak asasi manusia. Ketua Komisi 13 DPR RI, Willy Aditya mengatakan, pihaknya akan mendalami usulan penambahan anggaran sebesar 20 triliun dari Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai. Menurutnya, perihal penambahan anggaran bukanlah soal masuk akal atau tidak. Ia pun menjelaskan bahwa di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga tengah fokus menggagas banyak program yang berkaitan dengan HAM seperti makan bergizi gratis, pendidikan, dan layanan kesehatan. Atas dasar tersebut, Willy pun menegaskan pihaknya ingin mengkaji lebih dalam lagi mengenai apa yang ingin menjadi fokus utama Menteri HAM Natalius Pigai dengan usulan penambahan anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Belum masuk ke sana. Tapi kan gini, kalau HAM sebagai sebuah perspektif dasar, makan siang bergizi itu HAM. 20% di dalam konstitusi kita, undang-undang dasar kita untuk pendidikan itu HAM. BPJS itu HAM. Pak Marwar Sirait bangun rumah untuk rakyat miskin tuh HAM, menyediakan lapangan pekerjaan tuh HAM. Jadi HAM tuh luas sekali, mulai dari yang sipol, sosial, politik, sampai yang ekonomi, sosial, budaya tuh perspektifnya itu perspektif yang sangat luas sekali. Jadi yang kita ingin kejar, yang kita ingin dalami dari Pak Pigai tadi adalah ini mau fokus di mana. Tuh. Jadi kalau fokus di dalam restrukturisasi itu salah alamat. Tadi mantan Pak Menteri Pak Yasona juga menyampaikan itu. Lebih baik kita fokus kepada misalnya hari ini peringkat dari Indonesia dalam
penegakan HAM masih nomor sekian ya. Nah, bagaimana mengupgrade itu, di mana letak kekeliruannya? Itu kan bicara metodologi piranti gitu. Nah, yang kedua, apakah ini akan direalisasikan? Ya kita harus lihat, ini kan harus, kalau HAM menjadi perspektif artinya kita juga harus menjadikan ini turunan. Yang globalnya fokusnya Pak Prabowo dari dasar asta cita itu di mana, dan kemudian HAM ini kalau kami melihat dia lebih mengkoordinasikan saja. Dari Jakarta, Sri Dewi Ardayani, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. DPR Republik Indonesia berencana akan mengevaluasi sistem pemilu Indonesia dengan melakukan revisi terhadap paket politik dengan menggunakan metode Omnibus Law terkait Undang-Undang Pemilu dan Politik. Ketua Komisi 2 DPR, Rifki Nizami, mengatakan rencana revisi UU tersebut akan dibicarakan di level tertinggi berdasarkan UU MD 3 dan Tatip DPR. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Komisi 2 DPR Rifki Nizami Karsayuda usai menggelar raker bersama Mendagri dan BNPB di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Rifki Nizami mengatakan bahwa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian telah membuka ruang terkait usulan revisi 8 undang-undang menggunakan metode Omnibus Law. Dirinya juga menyebut bahwa pihaknya memberikan kesempatan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendiskusikan dan meminta arahan kepada Presiden Prabowo Subianto. Namun ia menyampaikan keputusan final atau tidak revisi UU tersebut, pihaknya masih menunggu dinamika yang akan terjadi. Komisi 2 DPR RI melalui rapat pimpinan sudah bersurat kepada Badan Legislasi bahwa salah satu rancangan yang akan kita lakukan dalam konteks legislasi adalah pembahasan paket undang-undang politik terkait dengan undang-undang politik, undang-undang pemilu dan undang-undang undang-undang pilkada. Tetapi apakah itu nanti akan menjadi sebuah produk DPR RI, tentu kami akan membicarakannya di level yang lebih tinggi sesuai dengan Undang-Undang MD 3 dan Tatip DPR RI. Terkait dengan pemerintah, dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, Pak Mendagri tadi menyatakan membuka ruang. Pak Mendagri tentu juga harus kita berikan kesempatan untuk mendiskusikannya dan meminta arahan kepada Bapak Presiden. Jadi saya kira hal ini akan kita diskusikan ke depan, tetapi apakah revisinya final atau tidak, kita tunggu dinamika yang akan terjadi. Dari Jakarta, Farizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengunjungi kantor pusat Bappenas untuk menyelaraskan visi misi pembangunan negara ke depan. Dalam kunjungannya, AHY ini menyoroti pentingnya menyelaraskan tujuan antar lembaga untuk mempercepat proyeksi pembangunan yang direncanakan. Mengawal percepatan pembangunan kewilayahan di tanah air, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan mengunjungi Gedung Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas. Dalam kunjungannya tersebut, AHY bersama Menteri PPN, Bappenas, Rahmat Pambudi berdiskusi mengenai langkah strategis pembangunan nasional dengan berbagai kendala yang nantinya akan dihadapi. Dalam kesempatan tersebut, AHY menyampaikan pentingnya aspek integrasi dalam struktur pembangunan yang ditargetkan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Menurutnya, lembaga yang berada di tubuh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dapat saling mendukung satu sama lain ke depannya. Tentunya juga dihadapkan pada rencana jangka panjang maupun menengah yang telah dipersiapkan oleh Bappenas. Karena kita semua harus terintegrasi. Pembangunan yang baik adalah pembangunan yang melibatkan pemikiran, gagasan, dan aspirasi dari semua stakeholders, terutama dari kementerian-kementerian yang memang secara khusus telah membidangi dan menangani berbagai isu spesifik. Kami berharap dengan hadirnya Kemenko baru ini di bidang infrastruktur dan pembangunan kewilayahan bisa berkontribusi secara optimal. Karena harapannya tentu setelah ada Kemenko ini, segala urusan terkait dengan pembangunan infrastruktur, bukan hanya tentunya 5 kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi kami, termasuk ATR BPN, kemudian PU, Perumahan dan Kawasan Permukiman, juga Transmigrasi dan Perhubungan, tapi juga kementerian lain yang memiliki agenda pembangunan infrastruktur tentunya harus bisa disinkronisasi dengan baik. Adapun mengenai upaya ini, mantan Menteri ATR BPN tersebut akan melibatkan gagasan dan aspirasi terbaik dari seluruh pemangku kepentingan terkait dalam upaya peningkatan pembangunan nasional. Dari Jakarta, Max, juru kamera Robai Faris, tim liputan Sinpo TV.
Pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melakukan kunjungan kerja perdana di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Menkom Digi meninjau SMP Negeri 6 Amarasi di Desa Oenodi, Kecamatan Amarasi. Dalam kunjungan ini juga Menkom Digi diminta tingkatkan kecepatan internet terutama bagi para pelajar. Setelah dilantik sebagai Menkom Digi pada Kabinet Merah Putih, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid melakukan kunjungan kerja perdana di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 30 Oktober 2024. Kunjungan Menkom Digi ke NTT merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia Timur, sehingga wilayah tersebut dapat ikut serta dalam kemajuan teknologi yang pesat. Dalam kunjungan ini, Mutia memiliki agenda untuk meninjau sejumlah fasilitas pendidikan dan infrastruktur digital guna mendorong pemerataan akses teknologi di wilayah tersebut. Salah satu agenda utama Menkom Digi adalah mengunjungi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Amarasi, Desa Ononi, Kecamatan Amarasi. Mutia terlihat duduk lesehan dan berdialog dengan para guru, puluhan murid, serta orang tua murid. Menyampaikan pentingnya literasi digital kepada para siswa sebagai bekal menghadapi era digitalisasi. Dalam hal yang sama, Mutia menegaskan bahwa kemampuan mengakses dan menggunakan teknologi menjadi bagian penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan wawasan siswa di wilayah terpencil. Dari keadilan untuk konektivitas adalah daerah 3T yang memang belum sepenuhnya mungkin mendapat akses internet yang sebaik daerah lain. Artinya di sini syukur alhamdulillah sudah ada sejak kurang lebih sebulan lalu. Namun demikian tentu kita masih bisa perbaiki kecepatannya dan lain-lain. Anak-anak di sini hari ini bisa ikut ujian secara online. Sebelumnya mereka harus menumpang satu titik dari titik lain, di sini bisa memakan waktu berjam-jam. Infrastruktur jalanan juga belum seperti di daerah di Pulau Jawa misalnya. Jadi justru di daerah-daerah ini konektivitas menjadi amat sangat dibutuhkan. Menteri Mutia sampaikan kunjungan kerja merupakan bagian dari arahan penting Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk pemerataan pembangunan tanpa membedakan antara kota dan desa. Mutia Hafid juga meninjau Stasiun Bumi Satria 1 untuk melihat fasilitas infrastruktur satelit yang berperan penting dalam menyediakan akses internet di daerah-daerah terpencil di Indonesia. Melalui Satria 1, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan internet hingga ke pelosok negeri termasuk NTT. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi, Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengunjungi daerah Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Ia juga memberikan sejumlah bantuan kepada lansia, penyandang disabilitas hingga SD. Agus mengunjungi 5 titik yang berbeda, mulai dari rumah kelompok masyarakat, kemudian Cipayung Barokah hingga SD Bambu Apus 3. Dalam kesempatan tersebut, Agus juga mengunjungi warga penerima makanan bergizi dari Pokmas Cipayung Barokah tersebut. Mereka adalah penerima manfaat dari kelompok lansia dan kelompok disabilitas. Menurut Agus, ia langsung mengunjungi para penerima makanan gratis dari Pokmas tersebut untuk mengetahui apakah penerimanya tepat sasaran. Selanjutnya, di titik terakhir, Agus mengunjungi SDN 3 Bambu Apus. Di sini, ia membagikan hadiah kepada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaannya. Agus juga memberikan beberapa bantuan alat belajar dan alat olahraga untuk para siswa di SD tersebut. Daerah Cipayung dalam rangka melaksanakan perintah Bapak Presiden, yaitu membangun dari bawah, membangun dari pinggiran, membangun dari masyarakat yang belum beruntung. Hal ini kita lakukan dalam rangka untuk mengangkat harkat martabat masyarakat lewat bantuan-bantuan sosial. Jadi kita diperintah oleh Bapak Presiden untuk melakukan pemberian bantuan sosial yang tepat sasaran dalam rangka supaya masyarakat-masyarakat yang sekarang ini belum hidup layak, belum hidup normal itu bisa tersenyum, bisa bahagia karena pemerintah selalu memperhatikan apa yang menjadi kehidupan mereka sehari-hari. Nah, pada hari ini kita melakukan pengecekan terhadap Pokmas. Pokmas ini kelompok masyarakat yang menyediakan makanan untuk lansia di atas 75 tahun dan untuk kelompok disabilitas. Jadi kita memberikan
makanan bergizi gratis nih sebelum pemerintah melakukan program itu Kemensos sudah melaksanakan. Setelah memberikan bantuan tersebut secara simbolis, Agus menyempatkan diri untuk bermain bulu tangkis dengan salah satu siswa SD tersebut. Dari Jakarta, Tia Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita balik ke informasi selanjutnya, pemirsa. Wakil Ketua DPR Adis Kadir menanggapi soal usulan revisi Undang-Undang Politik, Pilkada, dan Pemilu menggunakan metode Omnibus Law. Adis juga menyampaikan usulan revisi undang-undang tersebut akan ditampung terlebih dahulu untuk nantinya didiskusikan bersama pemerintah. Komisi 2 berencana akan merevisi Undang-Undang Politik, Pilkada, dan Pemilu melalui Omnibus Law. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan usulan tersebut nantinya akan dibahas antara pemerintah dengan DPR. Menurutnya, usulan revisi undang-undang ini perlu didiskusikan terlebih dahulu sebelum ditindaklanjuti. Usulan ditampung saja, nanti dibicarakan mana usulan yang visible untuk ditindaklanjuti, mana yang tidak. Sekali lagi, undang-undang harus dibicarakan antara pemerintah dan DPR. Jadi tidak bisa DPR boleh mengajukan, tapi tetap akan dibicarakan dengan pemerintah. Pemerintah boleh mengajukan, tetap akan dibicarakan oleh DPR. Jadi kita ada aspirasi, kita tampung, kita bicarakan apakah bisa dimasukkan di dalam rancangan undang-undang atau tidak. Itu tergantung nanti komisi-komisi dan badan legislasi yang menentukan melalui sinkronisasi bersama dengan pemerintah. Dari Jakarta, Farizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Adis Kadir ini menanggapi usulan Mahkamah Konstitusi untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Adis mengatakan DPR akan mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut bersama dengan pemerintah. Mahkamah Konstitusi mengusulkan untuk membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menanggapi hal ini, Wakil Ketua DPR Adis Kadir mengatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti usulan Mahkamah Konstitusi tersebut. Adis juga menyebut nantinya usulan ini perlu untuk melihat konteks dalam membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Menurutnya, ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan dalam membuat undang-undang. Ya, nanti kita lihat. Kita di legislatif ini, di DPR, di Senayan, kita kan harus selalu siap. Mau 2 tahun, mau 3 tahun, mau setahun, mau 6 bulan, mau 2 bulan, mau sebulan juga. Kalau memang harus itu ya kita juga. Tapi kita akan lihat konteksnya seperti apa. Dan apa yang harus kita, undang-undang seperti apa yang harus kita golkan. Sejalan apa tidak dengan program pemerintahan yang baru Pak Prabowo Subianto. Jadi ini kita juga harus bukan hanya di legislatif, kalau terkait dengan undang-undang kan itu persetujuan antara pemerintah dan DPR. Jadi harus ada pembicaraan dulu antara pemerintah dan DPR, ada kajian-kajian akademis dan lain sebagainya. Nanti kita akan lihat. Dari Jakarta, Farizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan DPR menerima kunjungan dari Ketua Badan Musyawarah Majelis Nasional Republik Korea Selatan, yaitu Yoon Jae-ok, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam pertemuan ini membahas sejumlah kerjasama seperti kerjasama di bidang pariwisata, nikel, serta kerjasama tentang visa. Pimpinan DPR menerima kunjungan dari Ketua Badan Musyawarah Majelis Nasional Republik Korea Selatan, Yoon Jae-ok, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pertemuan tersebut turut membahas kerjasama di bidang pariwisata, nikel, serta kerjasama visa. Wakil Ketua DPR, Adis Kadir, mengatakan nantinya kerjasama ini akan disampaikan kepada pemerintah dan di setiap komisi-komisi DPR yang membidangi untuk dapat segera direalisasikan. Tidak hanya itu saja, Adis juga menyebut bahwa Duta Besar Korea Selatan baru di Indonesia agar dapat setujui. Kita akan sampaikan ini kepada pemerintah dan juga teman-teman di DPR yang membidangi, komisi-komisi yang membidangi, agar supaya ini bisa segera direalisasikan, karena memang ini sudah pembicaraannya sudah lama, ini tinggal hanya realisasi saja. Di zaman presiden-presiden sebelumnya termasuk Pak Jokowi itu sudah terjadi pembicaraan, kelihatannya ini tinggal finalisasi saja, dan mereka juga memberikan pesan agar supaya persetujuan untuk duta besar baru mereka yang akan bekerja di Indonesia juga minta segera disetujui, dan saya rasa permintaan-permintaannya juga
sangat relevan, dan kita juga sudah menyampaikan beberapa permintaan kita, termasuk dukungan untuk agar supaya Indonesia masuk ke OECD, dan mereka juga bersiap untuk mendukung kita. Banyak hal-hal lain juga terkait kerjasama tentang visa, kerjasama supaya dipermudah, kerjasama di bidang pariwisata itu biar gampang masuk, kemudian tentang baterai ya, untuk kendaraan listrik, dan juga mereka juga membutuhkan nikel. Seperti kita tahu di sana produk-produknya Hyundai, Kia dan lain-lain itu sangat pesat, jadi mereka banyak juga butuh. Jadi kerjasama seperti itu kita bicarakan, dan mereka memberikan respon yang sangat baik. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan tadi bisa segera kita realisasikan. Dari Jakarta, Farizal, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan informasi suasana duka menyelimuti pemakaman jurnalis TV One. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV.
Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Menyapa Malam. Pemirsa, duka menyelimuti prosesi pemakaman jurnalis TV One almarhum Alwan Syahmidi di TPU Serdang Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, Jumat pagi. Isak tangis ibu dan anak sekeluarga ini pun tak terbendung saat melihat jenazah almarhum hendak disolatkan dan dimakamkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Keluarga dan kerabat almarhum Alwan Syahmidi terus berdatangan ke rumah duka di kawasan Joglo, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat untuk menyampaikan bela sungkawa. Kesedihan disertai isak tangis seketika pecah saat ibu almarhum bersama adiknya tiba di rumah duka. Bahkan adik pelaku melepas kesedihan kakak tercintanya di atas peti jenazah. Usai disolatkan di depan halaman rumah, jenazah almarhum Alwan Syahmidi kemudian dibawa ke TPU Serdang Joglo, Kembangan untuk segera dimakamkan. Suasana kesedihan dan duka mendalam kembali menyelimuti di saat proses pemakaman berlangsung. Terlihat istri, anak, serta keluarga menangis ketika melihat jenazah almarhum akan dimasukkan ke liang lahat. Diketahui, almarhum Alwan Syahmidi yang meninggalkan seorang istri dan 3 anak ini merupakan satu dari 3 jurnalis TV One yang menjadi korban meninggal dunia dalam musibah kecelakaan maut di kilometer 315 Tol Batang, Pemalang, Jawa Tengah pada Kamis pagi kemarin. Insiden kecelakaan maut itu terjadi ketika mobil yang ditumpangi jurnalis TV One yang merupakan kru tim produksi investigasi fakta sedang dalam perjalanan menuju Gresik. Tiba-tiba saja ditabrak truk box dari arah belakang hingga ringsek saat tengah berhenti di bahu jalan. Akibat insiden kecelakaan tersebut, 3 orang korban meninggal dunia dan 2 korban lainnya mengalami luka-luka. Kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kita juga menyaksikan bahwa memang untuk duka yang dialami saudara-saudari kita termasuk dengan Sinpo TV ini mengucapkan duka yang mendalam bagi saudari kita yang tertimpa musibah oleh jurnalis TV One, yang dimana kita juga turut berduka untuk teman-teman kita yang masih dalam proses penyembuhan, tepatnya di Rumah Sakit Felicia dan juga kru lainnya. Dan kita berharap bahwa memang nantinya akan segera pulih kembali dan dapat beraktivitas kembali tepatnya. Ya, tentunya ini semua juga menjadi pelajaran bagi kita semua untuk lebih waspada dan hati-hati ketika menjalankan tugas. Semoga ke depannya kejadian seperti ini tidak terulang kembali ataupun terjadi kepada yang lainnya. Kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, pemirsa. Partai Buruh dan sejumlah aliansi buruh menggelar unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam aksinya ini, masa buruh mengawal putusan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebanyak 7 poin dibawa dalam aksi ini, diantaranya pencabutan Omnibus Law serta kenaikan upah buruh. Dengan membawa sejumlah atribut spanduk dan bendera, sejumlah aliansi buruh dan partai buruh Kamis siang menggelar aksi di Patung Kuda, Jakarta Pusat. Aksi kali ini digelar para buruh untuk mengawal putusan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja yang akan dibacakan oleh Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja dapat menghambat program pemerintahan Prabowo Subianto terkait dengan membuka lapangan pekerjaan. Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menilai dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law justru menambah PHK kepada para buruh. Sebanyak 7 poin dibawa dalam aksi ini, diantaranya pencabutan Omnibus Law serta kenaikan upah buruh. Pada hari ini, kami melakukan aksi pengawalan sekitar 2.000 orang dari Jabodetabek, memastikan keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan uji material atau judicial review Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ada 7 poin yang menjadi fokus utama yang akan saya sampaikan sesuai dengan urutan prioritasnya, yang kami harapkan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji material yang dilakukan oleh Partai Buruh dan kawan-kawan serikat tadi. Bila dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak sesuai dengan tuntutan, para buruh mengancam akan melakukan aksi mogok kerja secara nasional. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi. Mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Pertama Yunus Hussein ini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga timah yang menjerat Harvey Moise dan kawan-kawan pada Kamis siang. Yunus dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung sebagai ahli tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang juga menjerat Harvey Moise.
Dalam persidangan ini, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menanyakan sejumlah pengetahuan umum terkait pencucian uang hingga rancangan undang-undang perampasan aset. Selain Yunus Hussein, jaksa juga menghadirkan ahli ilmu ekonomi lingkungan Universitas Bina Bangsa, Profesor M. Suparmoko, dan ahli hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hibnu Nugroho. Dalam perkara ini, jaksa mendakwa Harvey, ex-direktur utama PT Timah Tbk, Mohtar Fahli Pitabrani, dan para terdakwa lainnya melakukan korupsi secara bersama-sama. Perbuatan mereka diduga menimbulkan kerugian keuangan negara dan kerugian lingkungan hingga 300 triliun rupiah. Bersama Mohtar, Harvey diduga mengakomodasi kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah untuk mendapat keuntungan. Harvey menghubungi Mohtar dalam rangka untuk mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pasca pertemuan Agus Harimurti Yudhoyono bersama Hashim Joyo Hadikusumo, AHY menyoroti soal proyek tanggul laut raksasa harus menjadi fokus utama pemerintah. Pembangunan ini dilangsungkan untuk mencegah Pulau Utara di Pulau Jawa dapat tenggelam ke depannya. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono menyampaikan pembangunan proyek tanggul laut raksasa sangat penting. Mengingat adanya data statistik 40 km lebih muka tanah yang semakin turun akibat abrasi air laut ke daratan. Menurutnya, bencana seperti banjir akibat abrasi laut yang selalu menghantui masyarakat di pesisir utara Pulau Jawa harus dimitigasi dengan cara perencanaan pembangunan proyek tanggul raksasa. Selain dari sisi keamanan, AHY pun melihat adanya peluang jika pembangunan tanggul tersebut dapat dilaksanakan, mengingat beberapa negara sudah menerapkan proyek tersebut dan berhasil meningkatkan nilai ekonomi negaranya. Giant Seawall ini juga menjadi salah satu agenda yang penting dan strategis. Bapak Presiden juga menyampaikan dalam berbagai kesempatan, kita harus memastikan bahwa masyarakat kita terutama yang rentan terhadap bahaya abrasi, ya. Di Jakarta misalnya, pantai utara Jakarta, dari Tangerang sampai Bekasi, itu kurang lebih ada 40 sekian kilometer. Itu tanahnya kan semakin turun, ya. Kita tahu, dan bahaya banjir, abrasi tadi juga selalu menghantui masyarakat di pesisir utara. Sebetulnya kalau ditarik lebih jauh lagi ya Pantura sampai dengan wilayah Jawa Tengah sana. Ya. Tetapi ini adalah proyek yang luar biasa, tentunya harus dipastikan sekali lagi rencananya matang betul. Tetapi yang jelas membangun Giant Seawall itu tujuannya pertama-tama adalah menyelamatkan manusia, tapi juga secara lingkungan kita juga berharap ini bisa sustainable. Selebihnya kita berharap ada nilai ekonomi yang luar biasa yang bisa dihasilkan dari proyek-proyek itu. Lebih lanjut, AHY juga siap memantau setiap aspek pembangunan yang akan dilakukan harus diimplementasikan secara detail dan terstruktur agar tidak menimbulkan kerugian ataupun kesalahan yang merugikan masyarakat. Dari Jakarta, Max, juru kamera Robai Faris, tim liputan Sinpo TV. Kita beralih dengan informasi aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa di ruas jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis petang berakhir ricuh. Polisi menyebut kericuhan terjadi lantaran para mahasiswa yang melakukan aksi bakar ban di tengah jalan raya tak terima saat aksinya diminta untuk beralih ke pinggir jalan. Kericuhan lewat aksi saling dorong terjadi antara sejumlah mahasiswa dengan petugas kepolisian di ruas jalan Diponegoro Menteng, Jakarta Pusat, Kamis petang. Saling dorong hingga nyaris baku hantam baru berakhir saat para mahasiswa memilih mundur dari kejaran aparat kepolisian. Sejumlah mahasiswa pun menyesalkan aksi yang dilakukan pihak kepolisian, lantaran mereka menilai aksi yang dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Dalam aksinya, mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi atau LMND mendesak pemerintahan baru untuk memperhatikan berbagai persoalan yang ada di negeri ini, seperti permasalahan pendidikan, perampasan hak hidup masyarakat, hingga persoalan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengganggu aktivitas perjalanan daripada Bapak Ibu sekalian, tetapi kami tegaskan sekali lagi, kami hadir di tempat ini bukan untuk mengganggu, namun kami hanya ingin menyampaikan aspirasi masyarakat Indonesia yang memang saat ini hak-hak hidupnya itu dipersulit. Untuk itu kami hanya ingin meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan. Sementara itu, Wakapolsek Metro Menteng mengungkapkan selain tak ada pemberitahuan, aksi mahasiswa yang melakukan bakar dan di tengah jalan sempat mengganggu arus lalu lintas. Kericuhan pun tak dapat terhindarkan saat polisi yang berupaya meminta para mahasiswa untuk beralih ke pinggir jalan justru mendapat penolakan hingga terjadi aksi saling dorong. Jadi baik, kan terkait tadi ada pendorongan karena yang bersangkutan dari elemen B
tadi tidak ada pemberitahuan ke kami terkait mereka melakukan aksi. Komunikasi dengan kami, saya arahkan untuk 10 menit, maksimal 20 menit. Dan dia izin bakar ban, saya ya sudahlah, tapi yang jelas tidak sampai menghalangi arus lalu lintas karena di pinggir. Oke, saya biarkan. Ternyata malah lama-lama bakar bannya banyak sampai 6, terus diarahin ke tengah sampai menutup jalan. Sehingga kami arahkan untuk kembali ke sini, tapi dia nggak mau. Terjadilah tadi. Polisi mengimbau agar aksi unjuk rasa sebaiknya digelar dengan melakukan pemberitahuan kepada pihak berwajib serta tak mengganggu arus lalu lintas terlebih pada waktu jam pulang kerja. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Kejaksaan Agung memastikan akan memeriksa seluruh Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2023 terkait dugaan korupsi impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan. Meski belum menemukan aliran dana ke tersangka Thomas Trikasih Lembong, namun penyalahgunaan wewenang oleh Menteri Perdagangan periode 2015-2016 ini telah menguntungkan pihak lain dan merugikan keuangan negara. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung terus menyelidiki kasus dugaan korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Penyidik masih memeriksa sejumlah saksi, termasuk menelusuri aliran dana yang diduga hasil korupsi. Sejauh ini, penyidik belum menemukan adanya aliran dana baik ke Tom Lembong maupun ke Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI berinisial CS yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Penyidikan Jampitsus Abdul Kohar mengatakan, penyelidikan kasus dugaan impor gula ini tidak tiba-tiba tetapi sudah berlangsung lama. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah saksi, termasuk 8 perusahaan yang diduga terlibat. Menurut Abdul Kohar, sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Tom Lembong sendiri sudah diperiksa sebanyak 3 kali oleh penyidik Jampitsus. Meski hingga saat ini penyidik belum menemukan aliran dana ke Tom Lembong, namun penyalahgunaan wewenang oleh Menteri Perdagangan periode tahun 2015-2016 telah menguntungkan pihak lain dan merugikan keuangan negara sehingga bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Tak hanya Tom Lembong, Abdul Kohar memastikan akan memeriksa seluruh Menteri Perdagangan periode 2015-2023 terkait dugaan korupsi impor gula di lingkungan Kementerian Perdagangan. Ya, jadi sekarang kita fokus pada 15-16. Nanti tidak menutup kemungkinan seiring waktu kita akan menuju ke sana ya. Sabar ya, sabar. Jadi kita sejak ditutupkannya Pak Tom Lembong sebagai tersangka, sekarang kita fokus ke sana. Belum ada kepastian soal aliran dana ke Pak Tom Lembong? Ya, inilah yang sedang kita dalami karena untuk menetapkan sebagai tersangka ini kan tidak harus seseorang itu mendapat aliran dana. Karena sudah jelas di sana pasal 2 dan pasal 3. Di mana pasal 2 kan sudah terurai ya, setiap orang yang secara melawan hukum ya kan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara diancam pidana dan sebagainya. Begitu juga pasal 3, di sana sama hampir setiap orang di sana ya toh yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, korporasi ya kan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana, jabatan yang ada padanya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara diancam pidana dan seterusnya. Artinya di dalam 2 pasal ini seseorang tidak harus mendapat keuntungan ketika memenuhi unsur bahwa dia salah satunya menguntungkan orang lain atau korporasi akibat perbuatan melawan hukum, akibat perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatannya, dia bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong dan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia berinisial CS sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyalahgunaan wewenang impor gula. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan kecukupan alat bukti terkait keterlibatan mereka dalam kasus yang merugikan negara hingga 400 miliar tersebut. Dari Jakarta,
Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya, kondisi terkini sopir truk yang tabrak lari di kawasan Tangerang kami akan hadirkan, namun usai jeda. Tetap di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Ves. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Menyapa Malam. Kita lanjut informasi berikut ini. Aksi ugal-ugalan sopir truk kontainer yang menabrak sejumlah kendaraan jadi sasaran amukan massa di Tugu Adipura, Jalan Veteran, Tangerang. Kecelakaan yang melibatkan truk kontainer ugal-ugalan ini sempat rekam dalam video amatir warga. Viral di media sosial, sebuah truk Wingsbox menjadi sasaran kemarahan massa di Tugu Adipura, Kota Tangerang pada 31 Oktober Kamis sore. Insiden ini terjadi setelah dugaan bahwa supir truk tersebut terlibat dalam kasus tabrak lari yang mengakibatkan kecelakaan. Truk tersebut menabrak beberapa pengendara motor yang tengah berhenti di lampu merah. Terlihat beberapa pengendara terluka usai ditabrak truk tersebut. Masyarakat yang melihat kejadian tersebut langsung mengurumuni truk dan mengekspresikan kekesalan mereka. Sopir truk diamuk massa hingga terkapar. Tak berselang lama, pihak kepolisian mengamankan sopir dan meredakan ketegangan. Setelah kejadian, sopir truk tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian dan dilarikan ke rumah sakit usai diamuk massa. Personel unit Lantas Polres Metro Tangerang Jaya langsung mengamankan sopir usai diamuk massa.
Kapolres Metro Tangerang Kota, Kompol Zain Nugroho sampaikan, hingga kini tercatat 6 orang mengalami luka-luka akibat insiden tersebut. Jumlah itu terdiri dari 4 pengendara sepeda motor, 1 pengemudi mobil, dan 1 pejalan kaki. Menurut informasi, supir truk mengalami luka cukup serius akibat insiden tersebut karena amukan massa. Saat ini, sang supir tengah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit, namun belum dapat dimintai keterangan karena kondisinya yang masih tidak stabil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga dan kepolisian Penggilingan mengamankan beberapa pemuda yang diduga pelaku tawuran di Jalan Raya Penggilingan Cakung, Jakarta Timur pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Sejumlah pemuda pelaku tawuran membawa senjata tajam yang berukuran cukup besar dan memakan 1 korban luka-luka yang cukup serius. Ketegangan memuncak di Jalan Raya Penggilingan dekat Masjid Al-Huda, Cakung, Jakarta Timur, saat sekelompok pemuda yang diduga pelaku tawuran berhasil dihentikan oleh warga yang sigap. Dengan keberanian yang luar biasa, warga berhasil mengamankan para pelaku yang membawa sajam, 2 buah celurit yang berukuran 1 meter. Dari aksi tawuran ini memakan 1 korban yang terkena bacokan yang cukup serius. Namun korban yang terkena bacok sudah dibawa ke rumah sakit terdekat untuk melakukan operasi. Warga menyerahkan pelaku aksi tawuran ke pihak kepolisian Polsek Cakung. Dari Jakarta, Dias, Tim Sinpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur sejak Kamis sore menyebabkan 5 titik pohon tumbang dan baliho roboh di Jalan Raya Bogor, Jakarta, Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Akibatnya jalan nasional tersebut mengalami kemacetan panjang. Cuaca ekstrim pada Kamis sore melanda Jalan Raya Bogor, Jakarta yang merupakan jalan nasional di Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menyebabkan pohon tumbang dan baliho rubuh di sepanjang jalan terbit. Warga dan petugas BPBD bahu-membahu mengevakuasi pohon tumbang yang menimpa badan jalan nasional tersebut. Menurut saksi di lokasi, hujan deras disertai angin kencang terjadi sejak Kamis sore. Pohon di Jalan Raya Jakarta Bogor tumbang. Beruntung, tidak menimpa kendaraan yang melintas di jalur tersebut. Tumbang, Bang? Baru pulang kerja. Pulang kerja. Ya, terus kan di sini. Langsung pulang. Pas angin ribut langsung pulang. Langsung pulang. Lalu telepon ke saya. Saya tinggalin apa katanya. Ngalangin jalan nggak? Ngalangin jalan nggak? Tadi ngalangin jalan. Ya. Dipotong teras di sini. Oh, dipotong di sini. Nggak ada korban tapi ya? Nggak ada. Oke. Kejadiannya ada sekitar 5 titik untuk pohon tumbang di wilayah Jakarta Bogor. Sebenarnya masuknya wilayah Desa Cimandala. Ya. Apa aja tuh 5 titik itu dari apa? 5 titik itu diantaranya pohon tumbang, terus banner-banner juga, banner perusahaan pun ada yang roboh juga gitu. Banner-banner besarnya gitu. Pakai spanduk rokok, banner-banner rokok. Ada korban nggak? Untuk korban jiwa tidak ada. Ya, paling menyebabkan kemacetan aja sih di wilayah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kemacetan panjang dari arah Jakarta menuju Bogor. Dari Kabupaten Bogor, Sultoni melaporkan. Kita lanjut informasi, seorang selebgram wanita yang berprofesi sebagai DJ ditangkap polisi lantaran ini mempromosikan situs judi online di Kota Bogor. AJP dituduh mengiklankan situs judi online Coinplay melalui akun Instagramnya dengan username callmep yang memiliki pengikut 44.900. Polresta Bogor Kota menangkap seorang wanita yang berprofesi sebagai selebgram dan DJ terkait tindak pidana perjudian online. Penangkapan ini merupakan respon terhadap laporan yang diterima polisi dari masyarakat. Kapolresta Bogor Kota Kombes Pol Bismo Teguh Prakoso menjelaskan penangkapan selebgram berinisial AJP umur 25 tahun warga Kota Bogor ini berawal adanya laporan dari masyarakat. AJP ditangkap pada Rabu 28 Oktober 2024 malam di Jalan Kapten Muslihat Kelurahan Paledang, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. AJP dituduh mengiklankan situs judi online Coinplay melalui akun Instagramnya dengan username callmep yang memiliki pengikut 44.900. AJP mengakui bahwa dirinya menerima tawaran dari seseorang bernama Jennifer untuk mempromosikan situs tersebut dari 9 hingga 27 Oktober 2024. Dengan bayaran sebesar Rp3.650.000 untuk 2 kali posting sehari selama sebulan. Selain itu, AJP juga pernah mengiklankan situs judi online lain yaitu Zara Play dan menerima bayaran Rp2.500.000. Dari penangkapan AJP, polisi menyita barang bukti 1 unit HP, 10 lembar bukti screenshot postingan iklan judi online di akun Instagram, dan 1 lembar bukti penerimaan uang sebesar Rp3.650.000. Pada siang hari ini kita menangkap selebgram, seorang DJ di salah satu
wilayah Kota Bogor berinisial AJP. Dalam 2 bulan terakhir, ya dari Mei, Juni, kemudian Oktober, yang bersangkutan pelaku ini ditelepon oleh salah satu seseorang ya, menawarkan untuk mengendorse ya, judi online. Atas perbuatannya, AJP dijerat dengan pasal 45 ayat 3, junto pasal 27 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Dengan ancaman hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda hingga 10 miliar. Dari Kota Bogor, Sultoni melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, pasangan yang diduga membuang bayi laki-laki baru lahir di lahan kosong kawasan Tangerang Selatan. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan warga dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Beredar video CCTV memperlihatkan pasangan yang diduga pembuang bayi laki-laki baru lahir di lahan kosong Jalan Konforti Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam rekaman CCTV, pasangan itu berboncengan menggunakan sepeda motor sambil membawa bayi. Mulanya pasangan tersebut memantau kondisi jalanan yang sepi. Dengan cepat, bayi yang awalnya digendong ditinggalkan di lahan kosong. Warga menemukan bayi tersebut yang berjenis kelamin laki-laki oleh anak-anak yang sedang bermain di sekitar lahan kosong. Bayi tersebut ditemukan dalam kondisi sehat dan langsung dibawa ke RSUD Pondok Betung Tangerang Selatan untuk menjalani perawatan. Kejadian ini mengundang perhatian masyarakat mengingat tindakan tersebut sangat tidak manusiawi dan melanggar hukum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita lanjut informasi berikut ini pemirsa. Polsek Palmerah hari ini kembali menggerebek Kampung Boncos, Palmerah, Jakarta Barat. Dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 6 orang pelaku beserta barang bukti, narkoba jenis sabu sebanyak 10 paket siap edar, ganja, alat hisap, serta 9 senjata tajam. Meski berusaha melarikan diri dari kejaran petugas, namun pria ini tak bisa berkutik saat ditangkap pihak kepolisian sektor Palmerah, yang saat itu sedang melakukan razia narkotika di kawasan Kampung Boncos, Kota Bambu Selatan, Palmerah, Jakarta Barat. Setelah dilakukan penggeledahan, dari tas pria tersebut petugas tidak menemukan narkoba, di mana hanya didapati uang tunai ratusan ribu. Curiga uang tersebut digunakan untuk membeli narkoba, petugas kemudian mengamankan pelaku. Tak sampai di situ, di lapangan kosong di dalam Kampung Boncos tersebut, petugas juga melakukan penyisiran di lapak-lapak liar yang berada di areal tersebut. Benar saja, dari hasil sweeping ini, petugas mendapati berbagai barang bukti narkoba yang disembunyikan oleh para pelaku. Kapolsek Palmerah, Kompol Sugiran menjelaskan, selain guna merealisasikan salah satu program kerja 100 hari Presiden Prabowo Subianto terkait pemberantasan narkotika, kegiatan tersebut merupakan bentuk komitmen pihak kepolisian untuk memberantas narkoba, khususnya di beberapa titik zona merah rawan peredaran narkotika. Sementara itu, dari penggerebekan tersebut, polisi mengamankan 6 orang pelaku beserta barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 10 paket siap edar, ganja, alat hisap, serta 11 senjata tajam. Komitmen dengan 100 hari Bapak Presiden kita Prabowo Subianto, bahwasanya kita harus tuntaskan berantas narkoba dari pemakai ataupun dari pengedar, sehingga hari ini Polsek Palmerah untuk memulai 100 hari yaitu memberatkan pemberantasan di Boncos. Selanjutnya, para pelaku beserta barang bukti diamankan petugas ke Mapolsek Palmerah guna proses pemeriksaan lebih lanjut. Kasusnya kini tengah didalami unit narkoba Polsek Palmerah. Sementara itu, pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan dan mutilasi terhadap seorang wanita yang jasadnya ditemukan oleh warga dalam keadaan tanpa kepala di danau di wilayah Muara Baru, Jakarta Utara. Dalam proses penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga polisi terpaksa menembak pelaku untuk melumpuhkan aksi perlawanannya. Tim Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya bergerak cepat menangkap pelaku pembunuhan sekaligus mutilasi terhadap wanita berinisial SH yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Danau Muara Baru, Jakarta Utara dengan kondisi terbungkus karung, selimut, dan kardus. Kurang dari 24 jam setelah penemuan jasad tersebut, polisi berhasil menemukan potongan kepala korban tidak jauh dari lokasi penemuan mayat sekitar 600 meter dari lokasi. Sama dengan kondisi mayat, kepala korban ditemukan juga terbungkus karung plastik putih. Dari penemuan kepala tersebut, identitas mayat akhirnya diketahui sebagai SH, seorang ibu rumah tangga warga
warga Cengkareng, Jakarta Barat. Tak berselang lama, jajaran Subdit Penyidik Jatan Ras Ditreskrimum Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku yakni FF 43 tahun di kediamannya di daerah Penjaringan, Jakarta Utara. Dalam proses penangkapan, pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas, sehingga polisi terpaksa menembaknya untuk melumpuhkan aksi perlawanannya. Selain itu, polisi juga mengungkap bahwa antara korban dan pelaku memiliki hubungan pertemanan yang cukup dekat. Hingga saat ini, kasus masih terus dikembangkan oleh pihak kepolisian untuk mengungkap lebih dalam terkait motif pelaku yang diduga kuat melibatkan unsur perencanaan dan kekejaman luar biasa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dan pemirsa, informasi seputar olahraga akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah di Menyapa Malam Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fes. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK. Periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Tufan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Informasi terakhir kita pemirsa, dalam kelanjutan NBA bagian wilayah barat ini mempertemukan Spurs dan Jazz ini dini hari di Arena Vivint. Dalam pertemuan ini, pemain Spurs versus Jazz mempertemukan dan memperlihatkan permainan hebat dari Victor Wembanyama dan Kessler. Dini hari pertandingan NBA wilayah barat yang mempertemukan Spurs versus Jazz, San Antonio Spurs dini hari dengan skor telak 1-0-8-8-8 untuk kemenangan Spurs. Spurs tampil begitu efisien dan tampil dominan di pertandingan kali ini.
dengan pemain yang menyolok Yayutofe Wembanyama dengan 34 poin. Permainan solid dan defense yang rapat membuat Spurs tak terbendung. Di sisi lain, Jazz kesulitan menembus pertahanan rapat Spurs. Kemenangan bagi Spurs, yaitu kemenangan mutlak ini, semakin mengukuhkan dan perlahan naik ke posisi mereka di papan wilayah barat. Dari Jakarta, Tias, tim Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan dalam Menyapa Malam kali ini. Saya Dewi Mandik. Dan saya Ayu Pratiwi mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.